Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Aswad. Saya Nalfariza, kami dari kelas 32 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem saraf. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rasangan. Unit terkecil pelaksanaan kerja sistem saraf ialah sel saraf atau neuron. Sistem saraf sangat berperan dalam iritabilitas tubuh. Iritabilitas memungkinkan makhluk hidup bisa menyesuaikan diri dan menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jadi, iritabilitas yaitu kemampuan menanggapi rangsangan. Yang kedua, penyusun sel saraf. Sistem saraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem saraf. Neuron memiliki kemampuan merespon rangsangan yang cukup kuat. Neuron tidak bisa mengalami pembelahan sehingga tidak dapat diganti jika sudah rusak. Neuron bersatu membentuk jaringan untuk menghantarkan suatu impuls rangsangan. 1. Dendrit. Dendrit adalah sebuah serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. 2. Badan sel. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskan ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Ketiga, nukleus. Nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengantar kegiatan sel saraf neuron. 4. Neurit atau akson. Neurit atau akson adalah tonjolan sitoplasma yang panjang, lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya satu pada setiap neuron. 5. Selubung mielin. Selubung mielin adalah sebuah selaput banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin bersegmen-segmen, lekukan di antara dua segmen disebut nodus Reinfeldt. 6. Sel Schwann. Sel Schwann adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit atau akson. 7. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain sehingga impuls lebih cepat sampai pada tujuan. 8. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit akson di sel satu saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. 8. Sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Pada bagian ujung akson terdapat kantong yang disebut bulbus akson. Kantong tersebut berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter berdapat berupa asetilkolin dan kolinesterase yang berfungsi dalam penyampaian impuls saraf pada sinapsis. Menurut fungsinya, ada 3 jenis sel saraf yaitu 1. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsangan yang datang kepada tubuh. Yang kedua, sel saraf motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Yang ketiga, sel saraf penghubung antara sel saraf yang banyak terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Neuron sel saraf tersebut berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan impuls. Fungsi sistem saraf. Sistem saraf mempunyai beberapa fungsi, diantaranya itu sebagai berikut. A. Menerima berbagai sensasi dari dalam dan luar tubuh. B. Bereaksi pada sensasi tersebut, menghadapinya secara otomatis atau merasakan dan memikirkannya. C. Menyimpan memori dan melepaskannya bila dibutuhkan. D. Mengekspresikan emosi. E. Mengirimkan pesan untuk bagian sistem saraf lain. F. Mengontrol tubuh dan mempertahankan kesehatan, menghindari atau menghadapi bahaya, mengingatkan aktivitas yang menyenangkan. Penggolongan sistem saraf. Sistem saraf sendiri memiliki 3 fungsi yang dianggap paling utama, yakni meliputi menerima semua informasi yang ada di sekitarnya dalam bentuk suatu rangsangan ataupun stimulus. Kemudian digunakan untuk memproses semua informasi yang diterima, serta digunakan untuk memberikan suatu tanggapan ataupun respon terhadap semua rangsangan yang diberikan. A. Sistem saraf pusat. 1. Otak. Otak merupakan pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di rongga tengkorak dan dibungkus oleh 3 lapis selaput kuat yang disebut meninges. Selaput paling luar disebut dura mater,
paling dalam disebut adalah pia mater dan tengah disebut arachnoid. Di antara ketiga selaput tersebut terdapat cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk mengurangi benturan atau goncangan. Peradangan yang terjadi pada selaput ini dinamakan meningitis. Penyebabnya bisa karena infeksi virus. Otak manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan. A. Otak besar cerebrum. Otak besar memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan terbagi atas 2 belahan. Belahan otak kiri melayani tubuh sebelah kanan dan belahan otak kanan melayani tubuh sebelah kiri. Otak besar terdiri atas 2 lapisan. Lapisan luar berwarna kelabu disebut korteks, berisi badan-badan sel saraf. Lapisan dalam berwarna putih berisi serabut-serabut saraf yang disebut akson. Otak besar berfungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang tidak disadari seperti berpikir, mengingat, bicara, melihat, mendengar, dan bergerak. B. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar bagian belakang. Susunan otak kecil seperti otak besar terdiri atas belahan kanan dan kiri. Belahan kanan dan kiri otak kecil dihubungkan oleh jembatan Farol. Terbagi menjadi 2 lapis sama seperti otak besar, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasi kerja otot-otot ketika kita bergerak. Bagian dari otak selanjutnya yakni sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan berfungsi sebagai yang pertama, pusat pengendali pernapasan, yang kedua, menyempitkan pembuluh darah, yang ketiga, mengatur denyut jantung, yang keempat, mengatur flu tubuh, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak disadari. Bagian dari sistem saraf pusat selanjutnya yakni sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdapat memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ke pinggang. Sumsum tulang belakang juga diselubungi oleh selaput meninges. Bila diamati secara melintang, sumsum tulang belakang bagian luar tampak berwarna putih karena mengandung neurit atau akson, dan bagian dalam warna kelabu karena banyak mengandung badan sel-sel saraf. Fungsi dari sumsum tulang belakang adalah menghantarkan impuls dari dan ke otak dan memberikan kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Sistem saraf yang kedua adalah sistem saraf autonom dan sistem saraf somatis. Sistem saraf somatis disebut juga dengan sistem saraf sadar. Misalnya ketika kita mendengarkan bel rumah berbunyi, isyarat dari telinga akan sampai ke otak. Otak menerjemahkan pesan tersebut dan mengisyaratkan ke kaki untuk berjalan dan mendekat ke pintu, lalu mengisyaratkan ke tangan untuk membukakan pintu. Sistem saraf somatis terdiri dari sistem saraf kranial dan saraf spinal. Sistem saraf kranial terdapat pada kepala yang keluar dari otak dan melewati lubang yang terdapat pada tengkorak. Urat saraf ini berjumlah 12 pasang. Saraf spinal berjumlah 31 pasang, berfungsi untuk meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, juga meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot rangka tubuh. Yang kedua yakni sistem saraf autonom atau saraf tak sadar. Sistem saraf autonom merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang bekerja secara tidak sadar atau secara otomatis. Sistem saraf autonom mengendalikan kegiatan organ-organ dalam seperti otot perut, pembuluh darah, jantung, dan alat-alat reproduksi. Menurut fungsinya, saraf autonom dibagi menjadi 2 macam, yakni saraf simpatik dan saraf parasimpatik, yang bekerja secara antagonis atau berlawanan dalam mengendalikan kerja suatu organ. Organ atau kelenjar yang dikendalikan oleh sistem saraf simpati atau parasimpati disebut dengan sistem pengendalian ganda. Fungsi dari sistem saraf simpatik adalah yang pertama mempercepat denyut jantung, yang kedua memperlebar pembuluh darah, yang ketiga memperlebar bronkus, yang keempat mempertinggi tekanan darah, yang kelima memperlambat gerak peristaltik, yang keenam memperlebar pupil, yang ketujuh menghambat sekresi embryonal, yang
menurunkan sekresi lidah, dan yang kesembilan meningkatkan sekresi adrenalin. Sistem saraf simpatik memiliki fungsi yang berkebalikan dengan sistem saraf parasimpatik. Misal, pada sistem saraf simpatik berfungsi untuk mempercepat jantung, maka pada sistem saraf parasimpatik berfungsi untuk memperlambat jantung. Sistem saraf pada hewan vertebrata yang pertama pada Pisces. Sistem saraf pada Pisces ini terdiri dari otak. Otak ikan terdiri dari otak besar, otak tengah, dan otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Pada ikan, otak kecil berkembang lebih baik karena merupakan tempat lahirnya saraf keseimbangan dan urat sisi. Oleh karena itu, ikan memiliki keseimbangan tubuh yang baik. Otak tengah dan otak besar tidak mengalami perkembangan yang baik, sehingga pusat penglihatan dan penciuman tidak berkembang dengan baik pula. Yang kedua, sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi juga terdiri dari sistem saraf pusat, yakni terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pada amfibi, otak dan tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiameter yang berbatasan dengan jaringan saraf. Ketiga, sistem saraf pada reptil mempunyai susunan sistem saraf yang serupa dengan burung. Otak pada reptil juga terdiri atas 4 bagian. Misalnya menyala terdapat tonjolan otak besar yang berkembang dengan baik sehingga pusat saraf pembawa jelas kelihatan. Otak besar ini meluas ke atas sehingga menutupi otak tengah. Bagian-bagian otak lainnya kurang berkembang bila dibandingkan dengan burung. Otak reptil terdiri dari dua lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus cerebellum, medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan saraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Terdapat 12 pasang saraf kranial, pasangan-pasangan saraf spinal menuju ke somi-somi tubuh. Pada lidah terdapat puncuk-puncuk perasa dan terdapat organ pembau. Pada rongga hidung, mata dengan kelenjar air mata. Telinganya seperti telinga vertebrata rendah. Saluran auditori eksternal tertutup kulit dengan membran timpani. Telinga dalam dengan 3 saluran semisirkular untuk mendengar. Dari ruang timpani ada saluran eustachius dan bermuara dalam faring di belakang hidung dalam. Selanjutnya, sistem saraf pada aves. Burung merupakan hewan aktif yang banyak melakukan pergerakan serta memiliki keseimbangan yang bagus terutama saat terbang. Beberapa burung juga memiliki ketajaman penglihatan yang bagus. Karena itu, pusat koordinasi gerak dan keseimbangan burung berkembang baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya lekukan-lekukan pada otak kecil burung yang menjadikan volume otak kecil menjadi lebih besar. Yang kelima, sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia ini merupakan sistem saraf yang paling lengkap dibandingkan dengan semua jenis hewan lain. Mamalia telah memiliki struktur otot yang sangat kompleks serta ukuran yang besar. Pada mamalia, umumnya telah memiliki struktur indera yang lengkap sehingga telah mampu menerima rangsangan dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.